Saya sejak mutolaah sudah terbawa dalam emosi bacaan ini, bahwa ternyata orang tua kita yang di alam kubur merindukan kehadiran kita. Oh, ternyata ayah kita yang telah meninggal dunia, oh ibu kita yang telah meninggal dunia, mereka sesungguhnya merindukan kedatangan kita untuk kita tengok kuburan. Malam ini kita dibuat tidak berdaya oleh Imam Ghazali beserta Tuan Syekh Az-Zabidi ketika beliau menyebutkan ada seorang anak yang dia nggak sanggup ditinggal oleh ayahnya, bersedih sepanjang hari, tapi kemudian dia ambil keputusan mengobati kerinduannya, kesedihannya dengan saban hari berziarah ke makam bapaknya. Kita akan masuk ke dalam kajiannya lebih detail. Ada seorang lelaki yang bernama Fadl bin Muwafiq, anak dari seorang bibi atau seorang paman khal, yaitu paman dari jalur ibu. Dia punya paman namanya Sufyan ibnu Uyainah, temannya Sufyan Ats-Tsauri. Qala, ini anak bercerita, Fadl bin Muwafiq, beliau bercerita, saya tidak ingin menyebut nama Muwafiq karena memang ini kemungkinan besar namanya Muwafiq, karena bagi saya tidak ada maaf bagi orang yang telah menghina baginda Rasulullah. Qala, dia berkata, lamma mata abi, tatkala telah meninggal siapa ayahku, yang meninggal tatkala ayahku meninggal, kata beliau, jazi'tu jaz'an syadidan, aku bersedih dengan kesedihan yang begitu hebat. Siapa anak yang tidak berduka saat ditinggal oleh ayahnya? Seorang lelaki yang tidak pernah lelah mencari nafkah, membiayai urusan rumah tangga, seorang lelaki yang tidak menginginkan istri dan anak-anaknya kelaparan. Siapa yang tidak akan sedih ketika ditinggal oleh seorang lelaki yang rela melakukan apa saja untuk membiayai dirinya? Fadl bin Muwafiq, beliau bercerita, tatkala ayahku mati, aku merasakan kesedihan yang begitu hebat. Aku bersedih dengan kesedihan yang begitu dahsyat. Lalu beliau mengambil keputusan, fakuntu ati qabrahu fi kulli yaumi. Sampai di sini saya saat mutawaf tidak sanggup, karena diceritakan oleh Tuan Syekh Az-Zabidi bahwa dia akhirnya untuk menghilangkan kesedihannya berziarah ke kuburan ayahnya saban hari. Ikul yaumin ya ikhwani, setiap hari dia berziarah ke kuburan ayahnya yang telah meninggal dunia, karena dia sedih ditinggal lelaki hebat, lelaki kuat, lelaki yang penuh dengan kesabaran, lelaki lambang keikhlasan, lelaki yang tidak pernah mengeluh betapapun sulit. Mereka harus melewati masa demi membahagiakan anak-anaknya. Kapan terakhir kita berziarah ke makam ayah kita atau ke makam ibu kita? Dan nanti kita akan tahu bahwa mereka merindukan kita. Fakuntu ati qabrahu fi kulli yaumin thumma inni qassartu an dzalika fara'aituhu fin naumi. Kemudian karena sudah sering berganti hari, setiap hari dia berziarah ke makam ayahnya,
Dia memutuskan untuk mengurangi, faqasaltu, maka aku kurangi, andalika, dari yang demikian itu, dari berziarah saban hari. Fara'aitu fin naumi, maka aku melihat ayahku dalam tidurku. Jadi saban hari, kalau kita bisa ilustrasikan, mungkin 1 bulan setelah kematian ayahnya, saban hari selama 30 hari dia berziarah ke makam ayahnya. Dan ketika kesedihannya mulai sedikit berkurang, dia kurangi ritme atau volume dari dia berziarah ke makam ayahnya, dikurangi tidak setiap hari. Tetapi apa yang terjadi kemudian? Fara'aitu fin naumi, aku melihat ayahku dalam tidurku. Dia bermimpi. Di sini, pada bagian ini kita akan dibuat semakin merasa tidak mampu memberikan yang terbaik kepada kedua orang tua kita, padahal mereka sudah tiada. Kali waktu masih hidup, engkau masih belum tersadarkan, masa bapak ente udah mati masih belum ngeh juga sama orang tua. Kali pada saat masih hidup, engkau masih mempunyai sebuah alasan untuk tidak berbuat maksimal kebaikan kepada orang tuamu. Masa iya mereka sudah di dalam kubur sendirian, engkau masih tidak tergugah untuk membahagiakan mereka. Fara'aitu fin naumi, aku melihat ayahku pada tidurku, dalam tidurnya. Apa yang kemudian terjadi pada impian itu? Faqala, maka ayahku berkata dalam impianku itu, ya bunayya ma'abta'a bika anni. Masih seorang ayah memanggil dengan panggilan yang begitu mesra kepada anaknya. Panggilan ya bunayya dalam bahasa Arab adalah panggilan yang paling menunjukkan kecintaan seorang ayah kepada anaknya. Ya bunayya ma abta'a bika anni, apa yang menyebabkan engkau terlambat, apa yang menyebabkan terlambat denganmu dariku. Kasih sayang seorang ayah, dia sedang dalam kecewa bahwa anaknya mengurangi waktu ziarahnya, tapi tidak serta-merta kemudian ayahnya menyalahkan anaknya. Masih disalahkan pihak ketiga, karena seseorang yang mempunyai cinta tak ada ruang di dalam hatinya untuk membenci sang kekasih. Ayahnya tidak menyalahkan anaknya, tapi yang disalahkan pihak ketiga. Dari susunan kalimat ini, ya bunayya ma abta'a bika anni, apa sih yang telah membuatmu menjadi terlambat dari mengunjungiku? Kita lihat kerinduan seorang ayah, masih ditengokin sama anaknya, masih ditengokin, masih diziarahin, cuma berkurang. Dari setiap hari mungkin 3 hari sekali baru ditengokin, baru diziarahin. Segitu bapaknya rindu hadir dalam impian anaknya. Kemudian bertanya, ma abta'a bika anni, kapan terakhir kita menziarahi makam ayah kita? Lalu buat segera kesimpulan, terbuat dari apa hatimu, sehingga saat mereka sudah tiada, engkau masih enggan juga membahagiakannya. Bila di waktu hidup kau sudah tidak mampu melakukannya, apakah juga kau biarkan orang tuamu menderita, menahan rindu dan butuh pertolongan dari anaknya yang dari kecil mereka dedikasikan semua yang mereka bisa untuk kita?
Allahumma ighfir lana dzunubana Amin. wa liwalidina. Kajian ini sangat menguras suasana hati kita. Amin ya rabbal alamin. Karena pada saat seseorang yang mengurangi waktu berziarahnya, masih berziarah, tapi dikurangi jaraknya. Untuk begitu ditanya oleh ayahnya, ya bunayya ma ta'abika anni kuntu, kemudian Fadl bin Muwaffaq, beliau kemudian bertanya dalam impian itu kepada ayahnya, wa innaka la ta'lamu bimaji'i, dan sesungguhnya engkau sungguh mengetahui dengan kedatanganku, kata anaknya. Dalam bahasa kita ya, emangnya bapak tahu kalau saya datang ziarah? Emangnya bapak tahu kalau saya ziarah? Wa innaka la ta'lamu bimaji'i. Qala, kemudian menjawab ayahnya masih dalam impian itu, majita marratan illa alimtuha wa qad kunta ta'tini fa'asuru bika wa yasuru min hawli. Kata beliau, tidaklah engkau datang kepadaku satu kali, tidaklah satu pun kedatanganmu illa alimtuha, kecuali aku mengetahui kedatanganmu itu yang sekali. Waqad kunta, dan sungguh adalah engkau itu ta'tini, mendatangi aku. Fa'asurru bika wa yasurru man hawli, maka dengan kedatanganmu menjadi bahagia aku dengan kedatanganmu, dan berbahagia orang-orang di sekitarku bidu'aika, dengan doamu. Qala, kemudian anaknya berkata, Fadl bin Muwaffaq, fakuntu atihi ba'du kathiran, maka adalah aku senantiasa mendatangi ayahku setelah itu dengan kedatangan yang banyak. Jadi ini sebagai pembuka jemaah. Kalau kita patut berterima kasih kepada guru kita Kiai Haji Muhammad Murdana Zailani Abdul Ghafur yang mengajak kita bersama-sama untuk melakukan sebuah acara di mana kita peduli kepada orang tua kita yang telah tiada, bahwa mereka sangat butuh kedatangan kita. Paling tidak malam ini kita juga nanti akan dijelaskan dalam kitab Ihya bagaimana keadaan orang tua kita saat ini di dalam kubur, dengan acara yang kita gelar di malam ini. Maka buat siapa saja yang telah ditinggal mati oleh ayah dan ibunya, rasanya terlalu sederhana kalau seminggu sekali setiap hari Jumat untuk berziarah, sekedar kemampuan yang kita bisa buat membahagiakan orang tua kita setelah tiadanya mereka. Seminggu sekali nengokin. Masa ente pengen banget menanggung resiko, nanti pada saat ente ada di dalam kubur anak ente jadi kagak open. Kan kalau kita melakukan sesuatu kepada ayah kita, kepada ibu kita, begitulah nanti akan dilakukan oleh anak kita. Bayangin betapa kita akan merasa nelangsa nanti. Ya Allah, itu anak dari kecil saya boleh arep-arep keberadaannya. Saya sekolahin, saya taruh di pesantren biar kenal Engkau ya Allah. Saya taruh di pesantren biar bisa baca Al-Quran ya Allah. Tapi begitu saya udah gak ada, itu ilmu yang dia punya, dia kagak pakai buat membahagiakan saya pada saat saya sangat butuh dengan pertolongan dari anak saya. Kok butuh Pak?
Saya akan baca ini secara random, menyesuaikan dengan alur cerita dari apa yang saya sampaikan dalam kitab Ihya. Nabi SAW bersabda, mal mayyitu fi qabrihi illa kal gharibi al mutaghawwifi yantawiru da'watan talhaquhu min abihi aw akhihi aw sadiqin lahu. Dalam riwayat lain diceritakan bahwa dia menunggu min abin aw ummin aw waladin aw sadiqin, fa idza lahiqathu kanat ahabba ilaihi minad dunya wa ma fiha wa inna hadayal ahya'i lil amwati ad-du'a'u wal istighfar. Nabi bersabda, ini Nabi bercerita bahwa siapapun kau punya orang tua, siapapun kau punya ayah dan ibu yang telah meninggal dunia, Nabi menceritakan keadaan mereka. Yang bercerita Nabi, Bu, yang bercerita Nabi, Bapak, tentang ayah kita dan ibu kita di alam kubur. Mal mayyitu fi qabrihi illa kal ghariqi al mutaghawwin. Tidak ada mayit di dalam kuburnya melainkan seperti orang yang tenggelam, yang butuh pertolongan. Yang tawiru da'watan, dia menantikan doa. Talhaquhu min abihi, da'watan talhaquhu, yang doa itu mengenainya. Min abihi, maksudnya untuk dia. Min abihi, dari ayahnya, atau dari saudaranya, atau dari temannya. Dalam riwayat lain, awaladi, atau anaknya. Fa idza lahiqathu, apabila doa itu telah menemuinya, artinya doa itu telah terkirim untuknya. Tadi yang dibaca oleh kita semuanya di majelis ini, kemudian ditutup dengan doa oleh guru kita. Nabi bercerita, fa idza lahiqathu, kanat, adalah doa itu, ahabba, lebih dicintai, ilaihi, kepada itu mayit yang meninggal dunia, minad dunya wa ma fiha, dari dunia beserta isinya. Wa inna hadayal ahya'i lil amwati ad-du'a wal istighfaru, dan sesungguhnya hadiah orang yang hidup buat yang mati adalah doa dan istighfar. Kita naik lagi teksnya ke atas. Dalam kitab Ihya lebih konkret lagi diceritakan apa yang didapatkan oleh orang tua kita dan bapak kita, ayah kita, ibu kita pada malam ini dengan digelarnya ini acara. Ada seorang lelaki yang bernama Bashar bin Ghalib An-Najrani. Imam Ghazali yang bercerita bahwa ini dia dapat dari Bashar bin Ghalib An-Najrani, orang yang ibadahnya, kerjaannya cuma puasa dan sholat. Bashar bin Ghalib An-Najrani, orang yang ahli ibadah. Apa yang dia ceritakan? Ra'aitu Rabi'atul Adawiyah al-abidah fi manami wa kuntu kathirat du'ai laha. Kata Bashar bin Ghalib An-Najrani, saya ingin mengajak kepada kita untuk mengetahui keadaan orang tua kita, ayah kita, ibu kita malam ini, dari lantaran ibu bapak terlibat dalam acara ini. Apa kemudian kata dia? Ra'aitu Rabi'atul Adawiyah al-abidah. Rabi'ah Adawiyah ini punya anak namanya Ismail. Dia punya ayah namanya Ismail. Ahlan wa sahlan ya Abdullah Syamil. Aku melihat Rabi'ah al-Adawiyah al-abidah fi manami, dalam tidurku. Wa kuntu kathirat du'ai, dan adalah aku orang yang banyak berdoa atau mendoakan laha, untuk Rabi'ah. Dia enggak berhenti mendoakan Rabi'atul Adawiyah. Dia bilang, aku mimpi ketemu Rabi'ah Adawiyah.
dan aku adalah orang yang banyak mendoakan Rabi'ah Adawiyah. Saya ketika membaca teks ini sedikit rada tersinggung. Kenapa saya bilang tersinggung ya? Ketika engkau tidak bermimpi tentang ayahmu atau ibumu setelah kematiannya, jangan-jangan masih terlalu sedikit doamu untuk mereka. Ketika mereka tidak hadir dalam tidurmu, ayah dan ibumu tidak hadir dalam tidurmu, jangan-jangan terlalu sedikit masih doa yang kau lafazkan khusus untuk orang tuamu yang telah meninggal dunia, sehingga tidak terjadi seperti Bashar bin Ghalib An-Najrani, nggak ada hubungan ibu dan anak, nggak ada. Tetapi dia punya satu kebiasaan yang teramat mulia. Wa kuntu kathirat du'ai laha. Aku adalah orang yang banyak mendoakan Rabi'atul Adawiyah. Bukan emaknya, bukan. Tetapi dia begitu banyak mendoakan Rabi'atul Adawiyah. Faqalat, begitu datang Rabi'atul Adawiyah di dalam impiannya, Rabi'ah berkata, faqalat li, maka berkata siapa Rabi'atul Adawiyah li kepadaku, ya Bashar ibn Ghalib, ya Bashar bin Ghalib, hadayaka ta'tina, hadiah-hadiahmu telah datang mendatangiku. Jadi yang kita baca ini jamaah ini malam, berdasarkan ini kisah diterima oleh ayah dan ibu kita yang telah meninggal dunia, ataupun siapa orang yang kita niatkan di malam ini. Hadayaka ta'tina, bahkan diceritakan dalam bentuk apa hadiah itu datang, dalam bentuk apa bacaan kita datang, doa-doa kita datang. Ala atbabin min nurin mukhammaratin binadadil hariri. Doa-doa itu berbentuk hadiah, datang berada di atas sebuah nampan. Min nurin, nampannya dari cahaya. Mukhammarah, dia tertutup bimanadil harir, dengan selampe, dengan sapu tangan dari sutra. Kuntu, Bashar bin Ghalib kemudian bertanya, wa kaifa dzaka, bagaimana bisa demikian? Qalat Rabi'atul Adawiyah menjawab, wa hakadha du'aul mu'minin al-ahya'i idza da'u bil mauta fastujiba lahum. Beginilah doanya orang yang beriman yang masih hidup. Idza da'u, apabila mereka berdoa lil mauta, bagi mereka orang-orang yang sudah mati, fastujiba lahum, maka diijabah untuk mereka. Ju'ila dzalika du'a'u, dijadikan itu doa ala atbaqin nur, di atas nampan yang bercahaya. Wa hummira bimanadilil harir, dan ditutup dia dengan sapu tangan dari sutra. Thumma utiya bihi al-mayyitu, kemudian didatangkan dengan itu atbaq bil mayyiti, kepada mayit. Faqila lahu hadhihi hadiyatu fulanin ilaika, dan dikatakan kepada orang yang didoakan itu, ini hadiah fulan untukmu. Allahu Akbar. Itu keadaan bapak dan ibu kita yang telah meninggal dunia, yang malam ini anak dan keturunannya terlibat dalam acara haul bersama di majlis ini. Jadi jemaah sekalian yang berbahagia, ini bukan acara sembarangan. Kalau ada orang yang masih nggak tertarik diajak untuk haul bersama,
di majlis di mana dibacakan ayat-ayat Al-Quran, dibacakan kalimat-kalimat thayyibah, bahkan disempurnakan dengan bacaan kisah Maulid Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Bisa nggak kita ngambil kesimpulan anak seperti itu adalah anak yang durhaka saat orang tuanya hidup, dan mereka tetap durhaka saat orang tuanya telah tiada? Waliyadu billah. Allahumma sallimna ya Rabbana. Itu naik ke atas lagi kitab Ihya. Jadi tadi saya ngambilnya dari Ithaf, kemudian dari Ihya, dari bawah langsung ke atas. Ini udah panjang ceritanya dan akan semakin menggugah kita. Ente mau orang tua ente jadi kesusahan di kuburan? Jangan Pak. Ente kagak ada puas-puasnya nyusahin orang tua. Di dunia disusahin, sampai udah di kuburan masih disusahin. Kenapa saya ngomong begini jemaah? Karena ini mewakili diri saya. Saya tidak berkata bahwa saya telah berbakti kepada kedua orang tua. Kalimat yang saya keluarkan dari lisan saya ini adalah mewakili kegelisahan hati. Betapa saya masih terlalu jauh untuk membahagiakan kedua orang tua. Apalagi mereka yang udah nggak ada, udah dianggap kayak nggak ada kewajiban sama sekali. Ini mah rahasia umum Bapak. Anak nih, waktu emaknya hidup, waktu bapaknya hidup, jarang banget ngasih duit. Jumlahnya nggak kita hitung deh. Yang penting kemauan bagi duit. Jarang tuh ketemu. Di dunia emaknya masih hidup, dia jarang, dia nggak suka bagiin orang tuanya duit. Apalagi kalau orang tuanya udah kagak ada. Sama waktu masih hidup, orang tuanya nggak pernah ditengokin, jarang ditengokin. Hampir bisa kita simpulkan itu emak lu masih hidup, itu bapak lu masih hidup. Bagaimana kalau udah mati? Nggak ngeliat kesedihan secara langsung di wajah ibunya. Kan biasanya kalau dengar suara ibunya, lu dateng apa kemari, gua kangen nih sama lu, tuh tergugah tuh hati. Ya Allah, emaknya lagi kangen, dateng dia. Ada alasan untuk datang, ada sebuah kegiatan yang membuat dia jadi tergugah. Emaknya nelfon, bapaknya telepon. Tapi kalau udah di kuburan, orang tuanya nggak bisa telepon, tambah jarang datang ke kuburan. Maka jemaah, malam ini kita akan diperlihatkan oleh Imam Ghazali bagaimana peranan ini majlis, dan mudah-mudahan akan menggugah kita untuk terus tidak pernah masalah mendoakan orang tua kita yang telah tiada. Secara khusus, apalagi sampai setiap malam dia baca, ya Allah ini baca surah Yasin khusus buat bapak saya, khusus buat emak saya. Nggak lempengan malam Jumat dong, malam Sabtu dia baca Yasin buat bapaknya, buat emaknya. Malam Minggu dia baca surah Yasin. Kalau nggak bisa baca surah Yasin, hilangkan amat baca suratul Fatihah, kagak sanggup juga. Tapi khusus, ya Allah, setiap habis sholat dia baca satu Fatihah ini buat ayah saya, satu Fatihah ini buat ibu saya. Kan bisa Ustaz satu Fatihah buat semuanya? Iya. Ente bayangin kalau diberi hadiah satu buat berame-rame, girang sih, tapi buat berame-rame, betul gak? Masa giliran bapak ente Fatihah kagak ngeluarin duit, masih mau dirarak juga kata orang Betawi. Ini satu Fatihah buat bareng-bareng ya Mak, buat emaknya emak, buat engkong, buat nyai, buat ini, buat ya Allah. Lu segitu aja baca Fatihah lagi bereken sama orang tua. Baca Fatihah bereken kayak tukang dagang. Tukang dagang aja kalau sama orang yang dia cintain kagak pakai dihitung-hitung, ini sekilo lebih nggak apa-apa. Nggak dipasir sama dia. Dia demen betul orang. Ini orang baik Ustaz. Saya
saya lebihin, dia kata lebih dari sekilo. Masa itu emak sama bapak segitu mereka. Mudah-mudahan ini kisah akhir dari pertemuan kita, kajian ini akan menggugah kita. Wa qala Bishr bin Mansur, dan telah berkata siapa Bishr bin Mansur. Ini orang Bishr bin Mansur saban hari sholatnya nggak kurang dari 500 rakaat. Bishr bin Mansur. Abu Muhammad Bishr bin Mansur As-Sulaimi Al-Azdi Al-Bisri. Ini seorang ahli ibadah. Imam Muslim meriwayatkan hadis dari beliau, Abu Daud dan Nasai. Beliau meninggal pada tahun 80 Hijriah. Lamma kana zaman ta'un, tatkala adalah zaman ta'un, wabah kolera, kana rajulun yakhtalifu ila jabbanah, ada seseorang yang dia mondar-mandir ke makbarah. Al-Jabbanah dalam ithabnya disebut makbarah. Fayashhadu as-salata 'ala janaiz, maka dia menghadirkan as-salata, ya. Dia menghadirkan doa. Itu sama nih as-salata lughatan, doa 'ala janaiz, atas jenazah. Fa idza amsa waqafa 'ala babil maqabir, maka tatkala dia berada di waktu petang, waqafa, maka dia selalu berdiri ala babil maqabir, artinya dia berada di depan pintu kuburan, pintu gerbangnya. Faqala anasallahu wasyatakum, semoga Allah temani kalian, temani kesedihan kalian. Lihat redaksi doanya, anasallahu wasyatakum, semoga Allah temani kesedihan kalian. Orang di dalam kuburan sedih, kebanyakan mereka sedih. Kenapa? Karena kita kudu melihat bahwa kelewat banyak karunia yang Allah berikan, terlalu sedikit pengabdian yang kita berikan. Ana sallallahu wasyatakum wa rahima hurbatakum, dan semoga Allah menyayangi keterasingan kalian, wa tajawaza an sayyiatikum, dan semoga Allah ampuni dari kesalahan-kesalahan kalian, wa qabilallahu hasanatikum, dan semoga Allah terima kebaikan-kebaikan kalian. La yazidu ala hadhil kalimati, tidak menambahkan orang ini atas ini doa-doa, ini kalimat-kalimat. Doanya cuma 4. Ana sallallahu wasyadakum wa rahima hurbatakum wa tajawaza an sayyiatikum wa qabilallahu hasanatikum. La yazidu ala hadhil kalimat. Qala ar-rajulu, berkata itu laki-laki, fa amsaytu dzata lailatin fansaraftu ila ahli wa lam atil maqabira fa ad'u kama kuntu ad'u. Maka di satu waktu, di waktu sore hari, di satu malam, aku berlalu kepada keluargaku atau memenuhi urusan keluargaku, dan aku tidak mendatangi kuburan seperti biasanya aku mendoakan. Fa'ad'u kama kuntu ad'u. Jadi dia nggak datang ke kuburan mendoakan seperti biasanya aku mendoakan. Fabainama ana naimun, maka tatkala aku tidur, idza bi khalqin katsirin qad ja'uni, tiba-tiba ada rombongan orang banyak datang kepadaku. Faqultu ma antum wa ma hajatukum, siapa kalian dan apa hajat kalian? Qalu nahnu ahlul maqabir, mereka berkata kami adalah para penghuni kuburan. Qultu ma ja'a bikum, kemudian aku bertanya apa yang telah menjadikan kalian datang? Qalu innaka qad awwattana minka hadiyatan indan syirafika ila ahlika, sesungguhnya engkau telah membiasakan kepada kami untuk memberikan hadiah tatkala engkau ingin memenuhi urusanmu kepada keluargamu.
sebelum kau menuju kepada keluargamu, pulang ke rumah juga berdoa dulu di depan pintu kuburan. Jadi ini dia datang, kemudian dia nggak berdoa di depan pintu kuburan. Jemaah, maka kemudian penghuni kuburan datang dalam tidur itu orang yang punya kebiasaan mendoakan orang yang sudah meninggal dunia. Wa ma hiya, ditanya apaan tuh? Ad-da'awatu allati kunta tad'u lana biha, yaitu doa-doa yang adalah engkau selalu mendoakan kepada kami dengan doa itu. Qultu fa inni a'udzu bidzalika fama taraktuha ba'da dzalika. Maka setelah itu dia berjanji dan dia kembali melakukan kebiasaannya itu, dan dia tidak fama taraktuha ba'da dzalika, dan aku tidak meninggalkannya setelah kejadian itu. Apa yang ingin saya sampaikan dari kisah ini? Apakah engkau menginginkan ayah dan ibumu yang telah meninggal dunia dari lantaran engkau tidak menziarahi atau mendoakan mereka merasakan seperti yang dirasakan oleh orang-orang ini? Lalu apa yang menjadi kebanggaanmu ketika mempunyai seorang ayah, mempunyai seorang ibu yang telah kelewat banyak jasanya pada dirimu? Maka jemaah, semua yang hadir di sini adalah atas ketentuan Allah. Rasanya boleh kita segera menanamkan niat untuk membahagiakan mereka yang kelewat banyak jasanya dalam hidup kita. Justru saat mereka telah tiada, mereka sangat membutuhkan anak-anaknya, dan itu adalah kita. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.